Selamat Hari Anak Nasional buat semua anak-anak Indonesia yang berprestasi. Nama aku Niona dan aku mau mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional untuk kita semua. Dan di acara musikal di Remaja hari ini, aku bakal nampilin musikal aku yang judulnya Malin Kundang. Kita bakal ada 6 cerita loh untuk 6 minggu ke depannya. 6 musikal yang bercerita tentang cerita rakyat. Hari ini kita semua akan menyaksikan musikal Malin Kundang. Ada kakak Noranya juga loh, dan minggu depan bakal ada dari aku untuk musikal Timur Mas. Pokoknya saksikan ya. Bye! Hai teman-teman, saya Maudy Kusnaidi, senang sekali dapat menemani Anda di malam spesial ini. Karena hari ini adalah peluncuran pertama dari serial 6 cerita rakyat Indonesia yang dikemas dalam musikal Di Rumah Aja. 6 cerita rakyat Indonesia ini bekerja sama dengan 6 sutradara teater, 6 sutradara film, 6 sinematografer, dan 44 aktor, aktris, juga penari. Musikal Di Rumah Aja ini terlaksana berkat kerjasama dari BoLive dan www.indonesiakaya.com. www.indonesiakaya.com merupakan portal informasi budaya Indonesia yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan tentang kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia dalam bentuk artikel, foto, video yang terbagi dalam 4 pilar, yaitu pariwisata, kesenian, tradisi, dan juga kuliner. IndonesiaKaya.com juga merupakan rumah digital bagi program-program lainnya seperti Galeri Indonesia Kaya, Ruang Kreatif, Taman Indonesia Kaya, Indonesia Menari, dan berbagai kegiatan budaya lainnya. Indonesia Kaya juga senantiasa menghadirkan berbagai kegiatan seni bagi para penikmat seni yang berdiam di rumah saja selama masa pandemi COVID-19 ini. Ada menari di rumah aja, prosa di rumah aja, puisi di rumah aja, workshop online ruang kreatif, juga menyaksikan rekaman pertunjukan teater di rumah secara streaming dalam Nonton Teater di Rumah Aja. Dan kali ini 6 cerita rakyat Indonesia dalam musikal Di Rumah Aja. Dalam kesempatan hari ini kita akan membuka donasi kepada para pekerja seni juga untuk penanggulangan COVID-19. Segala bentuk kasih dari teman-teman tentunya akan membangkitkan harapan dan sangat membantu selama masa pandemi ini. Teman-teman dapat berdonasi langsung selama pertunjukan dengan meng-scan barcode yang ada di layar ini, atau juga bisa langsung ke www.kitabisa.com/campaign/BoLive. Tidak hanya cerita rakyat Indonesia, tapi kami juga akan ada pembicara dari pelaku dunia kreatif dan juga tips dari pakar wellness, dan kami juga akan ada tour virtual yang akan mengajak Anda semua untuk berlibur secara virtual. Dan hari ini kita juga ingin mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional, dan malam hari ini kita akan merayakannya dengan nonton bareng musikal Di Rumah Aja. Mari untuk pembuka acara ini, cerita rakyat Indonesia Malin Kundang disutradarai oleh Rama Suprapto sebagai sutradara teater, Prita Gita Arya Negara sebagai sutradara film, dan Titin Watimena sebagai penulis naskah. Cerita Malin Kundang mengisahkan tentang cinta seorang ibu kepada anaknya yang telah dibesarkan hingga dia pergi merantau, menjadi pemuda yang sukses dan menikah dengan seorang wanita bernama Nur. Lalu Malin Kundang dan istrinya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita saksikan sama-sama. Ini kisah orang kampung
Malin. Malin. Kita jadi tidak pulang kampung liburan ini? Nur. Maksud kamu apa? Kampung siapa yang mau kamu tuju? Ya, yang pasti bukan kampungku. Kampungku ya di kota besar ini. Lahir di sini, besar di sini. Kita pulang ke kampungmu. Buat apa? Aku mau lihat rumah ibumu. Ibuku sudah tidak ada. Ya, aku mau lihat rumah masa kecilmu. Yang katamu luas bangunannya saja sebesar lapangan bola. Dan luas halamannya dikalikan 10. Tidak usah lah. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau liburan ke kampungmu. Nur. Liburan itu ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, Afrika, Antartika itu Pokoknya liburan. aku mau keliling Nusantara. Dan yang pertama harus kita kunjungi, ya kampungmu. Kenapa? Karena aku ingat, dulu kamu pernah berkata, kampungmu seindah surga. Bunda, oh Bunda, sekepal nasi tanpa lauk pun terasa nikmat. Selama Bunda yang menanak. Bunda, oh Bunda, di pantua tanpa kasur pun terasa surga. Selama Bunda di sisi hamba. Malin, oh Malin, pasti ada yang engkau sembunyikan, yang enggan kau ungkapkan. Malin, oh Malin, akan kutemukan jawabannya begitu kita tiba di sana. Setiap hari ku menunggu, berharap pada kapal yang berlabuh. Terbayang Malin tersenyum penuh, melangkah turun siap memelukku. Bertahun-tahun engkau pergi
jua kalah oleh kehilangan. Halin. Malin. 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 Siapa itu Malin? Siapa wanita yang memanggilmu itu? Tidak tahu aku, Nur. Malin, Nak. Hanya seorang wanita uzur. Malin. Malin. Aku ibumu, Nak. Inikah yang engkau sembunyikan? Kau bilang ayah ibumu kaya raya. Iya, bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Rumahmu semewah istana. Masa wanita itu yang kau sebut bunda? Ibuku sudah tiada, mewariskanku kuasa dan harta. Kau bicara apa, Nak? Kita selalu berjarak dengan harta. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh. Tak mungkin ia sama dengan kaumku. Dia bukan ibuku. Andai pun ia masih ada, tak mungkin seburuk itu rupanya. Setiap hari ku menunggu, berharap ada kapal yang berlabuh. Ia yang kutunggu sudah kembali, bukan memeluk malah memaki. Pergi kau! Bertahun-tahun sudah engkau pergi, rindu bunda tak kunjung henti. Engkau yang pergi menjelma doa, putraku sendiri melupakannya. Ingatkah kamu, putraku, ketika kau kanak kita tiada terpisah, tak jua kalah oleh kemiskinan. Ingatkah itu, putraku, sejak ayahmu pergi, kita tiada menyerah, tak jua kalah oleh kehilangan. Ibuku sudah mati. Oh langit yang kelabu, berubahlah menjadi
aku yang dulu, yang mencintaiku sedemikian rupa. Meski aku miskin tiada harta, Tuhanku penguasa semesta, kemanakah ku harus meminta? Tunjukkan kuasa-Mu yang megah. Adililah Ia yang telah melawan sang bunda. Malih! Yang telah melawanmu, melupakan semua jasamu, membuang semua cintamu. Ampuni aku, Ibu, yang pergi meninggalkanmu. Memuja hanya egoku, meninggikan hanya angkuhku. Izinkan aku kembali dalam melebur dalam kasih, mengalir dalam doa. Ini kisah Malin Kundang pulang ke kampung tiada niatan.
Gimana? Bagus ya cerita Malin Kundangnya? Cerita-cerita seperti ini tentu membuat kangen para pencinta cerita rakyat Indonesia ya. Namun mungkin di antara kalian ada yang belum pernah tahu tentang cerita Malin Kundang. Pada kesempatan kali ini telah menyaksikan bersama cerita Malin Kundang versi singkat. Nah, mungkin setelah ini bisa dicari-cari sebenarnya cerita lengkapnya seperti apa sih? Silahkan ya. Cerita Malin Kundang ini juga akan ada di YouTube Indonesia Kaya selama 7 hari ke depan. Jadi teman-teman bisa bantu posting cerita rakyat ini dengan tagar #musikal di rumah aja. Dan jangan lupa untuk tag ke @indonesia_kaya dan juga @bolive. Nah, sekarang saya akan mempersilahkan teman-teman untuk memberikan testimonialnya tentang bagaimana pentingnya asal-usul kita dan juga hubungan anak kepada seorang ibu. Silakan Aida Nurmala, juga kepada Ami, Zizi, dan Diana dari 8 Batik. Terima kasih Maudi. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Saya Aida Nurmala dan saya bekerja di bidang fashion, event, public relation dengan nama Studio One. Nah, udah pada nonton dong Malin Kundang? Sebuah cerita rakyat dari Indonesia. Nah, saya mau membahas betapa pentingnya untuk kita selalu ingat asal-usul kita. Saya mempunyai hubungan yang sangat spesial dengan ibu saya. Sampai sekarang kita selalu support each other. Ibu saya memperkenalkan saya terhadap pekerjaan saya. Dan ibu saya juga memperkenalkan saya ke dunia fashion sejak saya kecil. Karakter saya terbangun tentu tidak lepas dari asal-usul saya dan peran ibu saya. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan teman-teman saya dari 8 Batik. 3 orang sahabat ini bersama-sama menjalankan suatu usaha yang saya rasa juga sangat menarik untuk kita dengar. Oke, hai Zizi, apa kabar Zizi? Hai Mbak, baik alhamdulillah. Zizi, ceritain dong alasannya didirikan 8 Batik. Yang pasti tuh aku jatuh cinta banget ya sama proses pembuatan batik. Karena pembuatan batik itu tuh memerlukan kesabaran, proses yang panjang, keahlian, dan juga perlukan konsep yang kuat. Juga batik kan heritage dari bangsa kita ya. Aku pengen banget sih bisa kasih kontribusi lah ke bangsa ini gitu kan. Jadi aku tuh dari kecil sampai remaja kebiasaan banget gitu ngelihat ibuku tuh bikin-bikin perintilan, terus bikin-bikin hal-hal yang lucu-lucu, terus kayak nggak mau diem gitu dan doing creative stuff gitu loh. Makanya aku yakin banget sih darah kreatifku tuh asalnya paling besar dari dia gitu. Wow, luar biasa, keren sekali. Nah, sekarang aku pengen ngobrol juga nih sama partner-partnernya Zizi ya. Ada Ami. Halo Ami, apa kabar Ami? Halo Mbak Aida, kabar baik. Nah, Ami, boleh nggak diceritakan usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh 8 Batik selama pandemi ini? Iya, kalau kita ngomongin apa yang dilakukan 8 dalam masa pandemi ini, kita mungkin bisa trace back ke awal-awal masa pandemi ya. Pada saat itu kondisi 8 antara aku, Dina, dan Zizi bisa dibilang LDR. Karena pada saat itu Zizi sedang berada di luar kota. Dan karena adanya PSBB itu membuat kita menjadi LDR. Ada hambatan lah untuk Zizi kembali ke Jakarta untuk beberapa saat. Nah, pada saat yang bersamaan ada himbauan dari pemerintah kan untuk tidak menggunakan lagi yang namanya medical mask, harus menggunakan cloth mask. Nah, di situ tercetuslah sebuah ide yang disupervisi juga sama Zizi dari Bali. Jadi kita tektokan bertiga untuk kenapa dong kita nggak menggunakan bahan yang ada ya kan? Toh juga kita masih inline, kita tidak keluar jalur bahwa kita masih menggunakan masker dari bahan batik kita. Cuma memang kita sekarang menjual masker yang hopefully berguna bagi kita semua. Nah, luckily sekarang kan lagi ini ya, matching is the new trend ya kan. Nah, customer 8 yang beli masker-masker kita, misalnya let's say motif jahe atau motif pineapple, nanya, Mbak ada nggak sih kayak kemeja atau apa yang kita bisa beli jadi kita bisa matching-matching gitu kan. Nah, bisa dibilang akhirnya barang-barang yang belakangan tuh
slow atau dead itu menjadi hidup kembali, alhamdulillah. Jadi ya happy banget karena akhirnya bisa dibilang di masa pandemi ini kita 8 justru malah jadi branding banget gitu. Keren banget maskernya Ami. Nah, masih ada Dina nih. Hai Dina, apa kabar? Hai Mbak, alhamdulillah kabarku baik Mbak. Dina, bisa kamu ceritakan nggak, apakah ada pengaruh ibu kamu di dalam karir dan usaha kamu? Oke, menurutku peran seorang ibu terhadap aku dalam menjalankan bisnis adalah itu sangat amat penting. Ya memang ibuku bukan seorang businesswoman ataupun pekerja ya, ibuku hanya mantan seorang guru pensiunan dini yang membesarkan keempat anaknya benar-benar dengan welas asih. Jadi dari sifat itulah yang membuatku ingin membesarkan bisnisku saat ini. Ya, yang paling utama adalah doa-doanya yang aku percaya itu sangat mujarab buat perjalanan hidupku sampai saat ini. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Kita sudah dengarkan cerita dari 8 batik. Luar biasa kan, inspiring banget. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat buat teman-teman di rumah untuk usaha, untuk melakukan inovasi-inovasi selama pandemi ini. Dan jangan pernah lupa dengan asal-usul kita, selalu mencintai keluarga kita. Baiklah, stay safe. Aku kembalikan ke Maudi. Terima kasih untuk Aida Nurmala, Ami, Zizi, Diana dari 8 Batik. Dan kini saatnya kita akan memasuki ke sesi wellness. Akan mendengarkan seorang pakar wellness memberikan tips kesehatan jiwa dan raga, serta bagaimana pentingnya menghargai asal-usul kita. Saya persilakan untuk Sita Dewi. Terima kasih Maudi. Halo, saya Sita Dewi, psikoterapis, human design analyst, trainee of Certified Therapeutic Play Skill. Bagaimana setelah melihat kisah maling kundang tadi? Pastinya seru ya? Memang penting sekali sebagai manusia kita mengenal dan mengakui asal-usul kita. Meskipun kita tidak akan berubah menjadi batu, seperti hal yang maling kundang, namun ketika kita tidak akui asal-usul kita, sama saja dengan ingkar dengan diri sendiri. Saat kita ingkar, kita tanpa sadar memberikan kekuatan ke dunia luar untuk turut menentukan dan mendikte hidup kita. Jika kita terus-terusan ingkar, kita akan mudah limbung, kehilangan arah, serta mudah merasa stuck saat hadapi tantangan hidup karena terlalu sibuk memenuhi tuntutan dari dunia luar. Transformasi diri dimulai dengan mengenal, menerima, mengakui asal-usul semua hal yang berkaitan dengan diri. Dari keluarga inti hingga keluarga besar di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Sehingga kita akan mudah untuk mengenal diri sendiri, bakat, mimpi, dan harapan serta area mana saja yang ingin kita kembangkan. Berikut adalah manfaat ketika kita mengenal asal-usul kita. Yang pertama, membantu kita untuk berkembang, bertumbuh dengan potensi yang terbaik, pola pikir yang sehat, dan bantu untuk menyembuhkan luka hidup kita. Yang kedua, mengenal asal-usul kita yang berharga dan unik sehingga kita bisa berkoneksi dengan diri kita yang sesungguhnya, yang sempurna apa adanya. Yang ketiga, membantu kita untuk menciptakan realitas diri sendiri karena kita adalah raja dari tubuh dan hidup kita untuk mewujudkan harapan dan impian serta bertanggung jawab atas segala perbuatan dan risiko dari tindakan kita. Maka dari itu, mari kita kenali asal-usul kita dan kita jadikan hal tersebut fondasi bagi hidup kita. Karena di dalam diri kita tersimpan potensi yang terbaik. Memahami asal-usul adalah kunci kehidupan untuk hidup sepenuhnya di masa kini, untuk mewujudkan impian di masa mendatang. Terima kasih.
saya kembalikan ke Maudi. Seru banget ya tipsnya. Semoga ini bermanfaat, apalagi di masa transisi pandemi seperti ini. Rasanya kita perlu banget deh mendapatkan tips-tips seperti itu, ya kan? Nah, berikutnya kita akan mendapatkan sesi tour virtual. Udah lama kan gak jalan-jalan? Kali ini kita akan mendapatkan kesempatan liburan melihat whale shark yang dipersembahkan oleh Travel. Penasaran? Yuk kita lihat sama-sama ya. Travelco adalah trip kurator berbasis experience yang bisa kasih kamu pengalaman epic sambil menjelajahi Indonesia dengan berbagai pilihan trip terbaik. Karena setiap pilihan trip sudah dikurasi, jadi dijamin bisa jadi cerita baru yang nggak sabar buat kamu bagiin. Sayangnya, karena masa pandemi ini bikin kita nggak bisa kemana-mana, makanya Travel punya program baru buat kamu, yaitu Travel Life Experience. Nah, Travel Life punya 7 kategori yang bisa kamu pilih. Ada adventure, jadi meski di rumah aja, kamu tetap bisa menikmati keindahan alam Indonesia yang keren banget. Ada juga art and craft, kita bisa mengisi waktu di rumah dengan mencoba berbagai tutorial do it yourself. Lalu ada culture. Budaya Indonesia yang beragam memang selalu menarik perhatian. Bareng Travel, kamu bisa belajar berbagai budaya dari seluruh Indonesia. Food and drinks. Buat kamu yang hobi atau baru mulai belajar masak, di sini ada berbagai resep masakan lengkap dengan tutorial step by step-nya. Untuk kids and family, dengan berbagai konten yang bukan cuma sekedar menghibur, tapi juga bisa mengedukasi dan mengasah kreativitas anak. Ada lifestyle, yang membahas mulai dari gaya hidup, tren fashion, hairstyle, tutorial makeup, life hack, sampai berkebun. Terakhir ada wellness, karena bukan cuma tubuh saja yang harus dijaga kesehatannya, pikiran dan mental kita juga tidak kalah penting. Nah, habis ini ada Elyudin atau yang biasa dipanggil Ago, dari divisi produk yang bakal berbagi cerita tentang salah satu life experience-nya Travel Life. Seperti yang dibilang sama Julius tadi, kita punya banyak banget kategori Travel Life. Tapi kali ini saya bakal cerita soal Whale Shark Whisper dari kategori Adventure. Jadi, kita akan berkunjung ke Sulawesi Utara. Tepatnya Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Aksesnya juga gampang kok, dari Gorontalo hanya 15-30 menit dengan kendaraan bermotor. Nah, nanti kita bakal ketemu mega fauna ikan terbesar di dunia, ikan hiu paus. Atau biasa dikenal dengan whale shark. Di live experience ini kita bakal sama-sama ngerasain pengalaman ketemu whale shark dari rumah aja. Tapi nggak itu aja, nanti kita bakal tahu hiu paus termasuk hewan mamalia atau ikan. Kemudian bagaimana hiu paus berkembang biak, nanti juga kita bakal mengenali bagian tubuh hiu paus, terus apa yang dia makan sehari-harinya. Pokoknya, kalau ikut live experience-nya, pasti seru banget.
Makanya ikutin live experience Wild Shark Whisper, jadi kamu bisa rasakan langsung keseruannya. Senangnya bisa liburan virtual ngelihat whale shark. Semoga ya semua situasi ini akan segera cepat pulih dan kita bisa liburan lagi. Nah teman-teman, dalam kesempatan ini saya masih mengingatkan bahwa kita selama 6 minggu ke depan membuka donasi untuk para pekerja seni dan juga untuk penanggulangan COVID-19. Untuk teman-teman yang ingin berbagi, silahkan langsung meng-scan barcode yang ada di layar ini atau juga bisa ke www.kitabisa.com/campaign/bowlife. Bentuk kasih dari teman-teman tentunya akan memberikan banyak sekali harapan dan bantuan selama masa pandemi ini. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi dengan cerita Timun Mas. Hari yang sama, hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat hanya di YouTube Indonesia Kaya. Jangan lupa untuk subscribe, oke? Nah, sebelum menutup acara ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa cerita Maling Kundang akan berada di YouTube Indonesia Kaya selama 7 hari ke depan. Saya mohon bantuan teman-teman untuk posting cerita rakyat ini dengan tagar #musikal di rumah aja dan tag ke @indonesia_kaya dan @bowlife supaya semakin banyak teman-teman yang menonton cerita rakyat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bowlife dan juga acara ini didukung oleh www.indonesiakaya.com. Saya Maudy Kusnaidi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa. Cinta budaya, cinta Indonesia.